Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang baru datang boleh duduk dulu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Oke. Hari ini ada yang nggak masuk? Banyak. Kenapa? Oh, oh. Kalau sakit, kalau bisa ditengokin, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita doain aja ya, semoga lekas sembuh. Yang ada acara semoga lancar acaranya. Yang tidak ada alasan semoga diberi pencerahan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, boleh dipimpin doa. Ya, boleh duduk. Itu tinggal dua. Eh, oke, udah. Karena masih pagi tentunya masih semangat dong. Mana semangatnya? Oke, kalau gitu Ibu mau tanya, kalau minggu kemarin kita belajar apa? Puisi. Masih ingat puisi itu apa? Karya sastra lama. Kalau minggu kemarin kita belajar puisi, hari ini kita bakalan belajar teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih sedikit gitu tentang teks laporan hasil observasi? Ayo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Kalau nggak tahu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jadi sebelum Ibu jelasin tentang teks laporan hasil observasi, karena kalian belum tahu apa itu teks laporan hasil observasi, jadi Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini itu kita akan mempelajari mengenai pengertian teks LHO, kemudian menemukan informasi dalam teks. Jadi nanti kita akan Ibu akan memberikan sebuah video dan beberapa foto. Lalu kita akan menganalisis video dan foto tersebut. Setelah itu, kita akan membaca sebuah teks, kemudian menganalisisnya. Diamati aja dulu ya. Jaringan tidak stabil. Iya, jaringannya tidak stabil. Oke, karena videonya em, agak lama, jadi Ibu akan memberikan foto saja biar cepat. Kalian bisa lihat ini ada di mana? Iya, benar. Jadi ini adalah bis kota. Kalian biasanya di bis kota ngelihat ada apa aja sih? Ya, terus? Ya, betul. Ya, ini tuh namanya kalau kalian lihat di bis itu namanya trayek, trayek bus. Iya. Jadi ini adalah tujuan-tujuannya. Nah, yang kalian lakukan tadi mengamati foto yang Ibu berikan itu adalah observasi. Jadi sejauh ini Mas udah udah kebayang belum apa itu teks laporan hasil observasi? Apa itu Tania? Apa? Teks laporan hasil observasi. Oh, Sedikit juga. itu adalah teks yang berisi pengamatan tentang sesuatu itu atau hasilnya. Ya,
betul Bu. Benar. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang memaparkan hasil observasi atau hasil pengamatan kita. Kalau hasil pengamatan berarti isinya harus berisi fakta. Ya, gitu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai informasi umum dan informasi rinci, tapi Ibu tidak akan membacanya sendiri. Siapa yang mau membacanya? Boleh, Nadifa? Informasi umum adalah gambaran besar atau pokok dari isi teks yang kita baca. Biasanya hanya menjelaskan secara umum tentang apa yang dibahas. Contohnya itu, sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu. Satu lagi juga dibacain, Bu. Boleh. Yang kedua itu informasi rinci. Informasi rinci ini merupakan penjelasan lebih detail dari informasi umum. Biasanya berupa data, fakta, atau contoh spesifik yang mendukung informasi umum. Contohnya, di sekolah, siswa belajar berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan masih banyak lagi. Terima kasih, Nadifa. Ibu akan menjelaskan lebih lanjut sedikit ya. Jadi informasi umum itu gambaran besar atau pokok dari isi teks yang kita baca. Biasanya hanya menjelaskan secara umum tentang apa yang dibahas. Di sini kan contohnya sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu. Jadi di sini cuma menjelaskan apa itu sekolah, tapi tidak ada menjelaskan siswanya bagaimana, mata pelajarannya apa, ada apa saja di sekolah. Nah, itu termasuk informasi umum. Sementara informasi rinci, penjelasan lebih detail dari informasi umum biasanya berupa data, fakta, atau contoh spesifik yang mendukung informasi umum. Nah, di sini kan contohnya ada di sekolah siswa belajar berbagai mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan masih banyak lagi. Di sini dijelaskan ada apa saja mata pelajarannya. Jadi itu adalah informasi rinci. Apa sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, kita lanjut. Ibu menampilkan sebuah teks laporan hasil observasi yang sebenarnya ada di buku kalian, tapi Ibu akan tampilkan di sini. Siapa yang mau membaca? Mungkin dibagi dua, satu lagi siapa? Boleh. Apakah terlihat, Salindian? Terlihat, Ibu. Kota adalah alat transportasi umum atau Sebentar. Oh, belum. Oh, saya maaf, Mbak. Penumpang bus kota. Bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lainnya dalam suatu daerah perkotaan. Keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang menggunakan jasa layanan transportasi bus ini disebut dengan penumpang bus kota. Mereka menggunakan bus kota untuk menuju tempat-tempat tertentu seperti tempat kerja, sekolah, kantor, dan tempat tujuan lainnya. Bus kota berpotensi setiap hari di dalam kota dengan jadwal operasional sekitar pukul 5 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Pada pukul 07.00 WIB, bus kota nomor 17 melaju di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Aktivitas penumpang di dalam bus kota cukup beragam. Sebagian penumpang sedang melihat-lihat layar ponsel mereka. Seorang laki-laki berumur 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui ponsel. Beberapa orang penumpang lain berdiri sambil berpegang pada handle grip. Kebanyakan penumpang bus kota merupakan anak sekolah dan pegawai kantor. Itu terlihat dari seragam mereka. Seorang peserta didik berseragam SMP berdiri tepat di belakang sopir. Posisinya menghadap ke arah penumpang bus kota yang lainnya. Seorang ibu hamil duduk 1 meter darinya. Tepat di depan peserta didik itu, seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu, duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kruk yang disandarkan pada kursi. Ibu hamil, ibu dengan anak balita, dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas.
Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapatkan tempat duduk dalam transportasi umum seperti bus kota, pesawat terbang, dan kereta api. Terima kasih Endah dan Reva sudah membacakan teksnya. Karena kalian sudah paham apa itu informasi umum dan informasi rinci yang biasanya ada di teks laporan hasil observasi, Ibu mau kalian mengerjakan sebuah tugas secara berkelompok. Jadi ada 4 kelompok saja ya, 1, 2, 3, 5, 4. Tapi karena yang ini sedikit boleh bergabung mungkin. Jadi satu orang ke sini, satu orang ke sini, satu orang ke sini. Ya. Ibu akan memberikan lembar kerjanya ya. Jadinya 4. Karena ini cuman bertiga. Sebelumnya mohon maaf ya, itu di lembar kerjanya ada sedikit salah ketik, yaitu informasi. Itu harusnya informasi. Oke, kalau nggak bawa pulpen nggak apa-apa, kalau bisa mengingat jawabannya di sini. Nah, di situ Ibu jelaskan dulu ya tugasnya apa. Di situ kan ada 2 tabel, ada 2 kolom. Ada kolom informasi umum dan kolom informasi rinci. Jadi kalian harus mencari yang mana informasi umum dari teks ini dan yang mana informasi rinci dari teks ini. Oke, waktunya Ibu kasih 5 menit, cukup gak? 3 menit. Kalau ada kesusahan boleh langsung nanya aja ya. Ayo semuanya berdiskusi. Pakai apa? Boleh. Ya iya, boleh, gak apa-apa. Nanti dibacakan aja secara jelasnya yang mana. Gak boleh nyontek ya kalau antar kelompok, kalau sama-sama anggota boleh. Diskusi namanya. Kalau ada kesusahan boleh langsung nanya ya. Kalau ada yang gak yakin juga boleh nanya. Gak mungkin dong semuanya susah. Ada yang udah? Kalau udah boleh duduknya dirapikan kembali. Kan kalau udah silakan lanjutkan kalau memang belum. Iya, boleh, boleh ditulis rinci kayak gini atau ditulis aja paragraf berapa, baris berapa biar cepet.
Udah? Enggak semua nggak apa-apa. Oke. Oke. Udah cukup kok segini. Ya, berarti penumpangnya itu. Udah ya? Sudah. Boleh duduknya kembali ke tempat masing-masing. Oke, Ibu mau satu orang perwakilan dari kelompok kalian memaparkan informasi umum dan informasi rinci dari yang telah kalian temukan, boleh? Endah, boleh? Satu orang lagi aja. Satu kelompok lagi aja gak apa-apa. Ya Nadia. Satu orang lagi dari kelompok lain? Oke. Di antara kalian siapa yang mau memaparkan informasi umum, siapa yang mau memaparkan informasi rinci? Ya, berarti Nadia informasi umum nggak apa-apa. Oh. Boleh berarti dari Nadia dulu aja. Oh iya. Ya aku dari tadi. Ibu tapi cuma 3. Tidak apa-apa. Informasi umumnya yang kalimat 1, bus kota adalah alat transportasi umum atau transportasi publik yang digunakan antara satu tempat ke tempat lain dalam suatu area perkotaan. Lalu yang kalimat 2, keberadaan bus kota membantu transportasi masyarakat perkotaan. Lalu ibu hamil, ibu dengan anak balita dan seorang laki-laki penyandang disabilitas adalah penumpang prioritas. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Rere. Kalau saya ini kelompok kami sedikit berbeda, Bu, jawabannya. Untuk informasi rincinya itu kalimat kedua paragraf pertama yang ini, Bu, yang keberadaan bus kota sampai sini itu adalah informasi rinci. Iya. Boleh duduk dulu. Ibu berikan penjelasan sedikit. Jadi kalau informasi umum tuh biasanya terdapat di paragraf pertama, kalimat pertama. Ini sangat umum dan dilanjutkan oleh paragraf-paragraf penjelas lainnya yang biasanya berisi informasi rinci. Begitu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dulu? Kalau begitu, ini adalah tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya, mencari satu artikel laporan hasil observasi dari media massa. Boleh di internet, di Google dicari ya. Lalu buatlah tabel informasi umum dan tabel informasi rinci. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Ya, tugasnya ditulis aja di buku nanti dikumpulkan. Oke, kalau begitu ada yang mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Baik, kalau begitu, kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkannya sendiri. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang hasil dari pengamatan kita yang tentunya berisi fakta. Biasanya fakta itu berisi angka dan juga tabel statistik bisa. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.